Bismillah ya Rahman ya Rahim. Bismillah ya Rahman ya Rahim. Bismillah mula-mula, Bismillah yang mengawali, Bismillah akan membuatmu bahagia. Dengan Bismillah hati kan terjaga, lalu keberkahan menaungi kita. Bismillah dan melangkah, Bismillah lalu bekerja, Bismillah di dalam hatiku tenang, karena semua hanyalah miliknya, bahkan nafas adalah kemurahannya. Bismillah ya ini di mana Pak? Terkadang hidup dalam sepi. Nanti yang ngasih pengarahan Mas Jul ya? Nanti Mas Mokon. Oh gitu. Jadi tanya satu moko, tanya Mas Jul aja kan? Yang senior aja lah Mas Mokon aja. Oke lah. Saya kan bantu melukir aja. Satu pertanyaan, mengapa bisa terjadi seperti ini ya? Mengapa terjadi itu? Kedalaman ya? Ya, kurang lebih. Harus di training dulu dia. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita bersyukur diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di salah satu tambang PT Kaltim Makul di Kalimantan Timur. Jadi Ustadz tamu Darussalam, selamat datang di PT Kaltim Makul, salah satu tambang batubara terbesar di Indonesia, bahkan mungkin mendunia. Nah, kita pagi hari ini berada di salah satu tambang di area PJ. KPC punya tambang ada banyak, diantaranya PJ, Hatari, Bintang. Juga ada yang di bawah kontraktor, ada Pama, ada TIS, ada Dharma Henwa dan sebagainya. Kita pagi hari ini di salah satunya di PJ. Kalau semua area luasnya yang dioperasikan sekitar 96.000 hektar, baru sebagian sekitar 20 ribuan hektar yang kemudian diambil batubaranya. Masih banyak cadangan yang belum diambil. Nah, secara dasar, secara teoretikal, batubara terjadi dari ribuan jutaan tahun yang silam. Terjadi dari tumbuhan, adanya tumbuhan yang mati, terendapkan, atas kuasa Allah tidak terbusukkan. Karena suatu area yang memang tidak adanya bakteri yang membusukkan, menguraikannya. Tertimbun material, sehingga terjadi adanya penekanan, juga panas bumi, lambat laun berubah tumbuhan tadi menjadi batu bara, tersimpan di dalam perut bumi. Makanya hasilnya adalah lapisan demi lapisan. Terjadinya tidak satu waktu, karena berlapis-lapis, kurun waktu sesuai dengan kapan material tumbuhan itu ada dan terendapkan. Nah, kemudian seiring berkembangnya zaman, batu bara adalah penghasil energi. Karena di sana dia menghasilkan suatu kalori, karbon yang bisa dimanfaatkan untuk energi, terutama untuk bahan bakar panas, pengganti misalnya minyak bumi dan lain sebagainya. Nah, kemudian bagaimana kemudian tambang ini ditemukan dan dieksploitasi atau digunakan?
adalah pertama tentunya dari penelitian, eksplorasi. Jadi ada mulai yang geologis mencari dari cebakan atau dari outcrop, penampakan di lapangan, diberikan dibor, tahu dalam tanah berapa ratus meter, ada apa di dalamnya. Sehingga kelihatan ada batu bara dalam sekian, dipetakan, kemudian dimodelkan. Setelah itu baru dihitung, oh ini bisa diambil untuk dimanfaatkan karena masih menguntungkan secara ekonomis. Sehingga itulah yang kemudian dikaryakan seperti yang kita lihat pada saat ini. Nah, bagaimana diambilnya? Prosesnya awalnya pertama tentunya dari hutan itu kita akan potong pohonnya. Jadi istilahnya kita cutting trees-nya, kita potong. Kemudian di bawah pohon itu ada tanah yang subur, itu kita selamatkan dulu. Kita ambil topsoil yang kita pindahkan. Karena apa? Kita akan punya tanggung jawab yang sama saat nanti tambang dibuka, kita harus kembalikan tanah itu untuk sebagai tanaman pohon berikutnya. Jadi yang tanah subur tadi kita singkirkan dulu, kita simpan sementara, nanti itu kita gunakan untuk rehabilitasi atau reklamasi. Nah, setelah tanah dibuka, kemudian kita masuk ke tanah yang keras, yang warnanya abu-abu itu, Ustaz. Dari yang kuning abu-abu, itu yang tanah keras. Nah, itu tanah itu diangkat keluar. Kita pakai alat gali, ada shovel, ada digger namanya, ada backhoe dengan truk. Kalau bisa digali langsung, digali. Kalau keras, kita ada proses namanya drill blast. Dibor, diledakkan, diberaikan supaya bisa ditambang dengan mudah. Nah, setelah diambil tanahnya, dipindahkan, keluarlah batu bara, si hitam manis. Nah, itulah yang dicari. Itu yang kemudian akan diproses, diambil dan yang dijual. Begitu seterusnya sampai berlapis-lapis, dan itulah alhamdulillah kita manfaatkan sebagian rezeki Allah yang di perut bumi ini. Tentunya kita juga untuk kemakmuran atau kemaslahatan umat manusia, untuk membuat lebih baik peradaban ekonomi kita. Dan kita juga punya tanggung jawab tentunya setelah tambang ini tidak boleh kita tinggalkan demikian saja, karena nanti akan jadi kerusakan alam. Tadi sampaikan di awal, kita harus kembalikan, kita timbun kembali lubang yang ada, kita kasih tanah subur, kita kembalikan tadi yang sudah disimpan, kita tanami lagi. Kita bisa lihat hasil-hasil yang sudah ditanami seperti itu, Ustaz, sudah mulai hijau kembali. Dulu hasil dari tanaman yang sudah dihijaukan. Jadi itu secara garis besarnya kegiatan yang dilakukan tambang PT Kartini Makmur. Nanti secara lebih detail bisa kita lihat ke bawah. Nanti ada sesuatu yang ditanyakan bisa kita sampaikan informasi yang lebih lengkap di bawah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau diamankan hari ini. Selamat pagi ya Banggo, selamat tahun luar biasa. Jam jalur skar 2, tinggal 1. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah, amma ba'du. Ikhwas sekalian, alhamdulillah kita berada di tengah-tengah penambangan batu bara, dan bisa kita saksikan saudara-saudara sekalian betapa hebatnya alam ini yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak mengandung potensi. Di antaranya adalah yang bisa kita saksikan sekarang ini, yaitu batu bara. Batu bara adalah merupakan salah satu tambang hasil bumi yang begitu bermanfaat bagi kehidupan manusia, karena batu bara mengandung energi yang banyak sekali dibutuhkan oleh manusia. Subhanallah, kita lihat bahwa bumi ini penuh dengan manfaat, dan kita sebagai manusia tentunya harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memanfaatkan potensi ini, ya. Karena memang tugas manusia adalah khalifah fil ard. Allah menciptakan alam semesta ini adalah untuk manusia, untuk digunakan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan umat.
sehingga potensi alam semesta ini bisa dinikmati oleh umat manusia. Dan betapa sangat naif apabila manusia yang telah diberikan karunia yang begitu berlimpah di alam semesta ini akan tetapi tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itulah, jika kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menambahkan nikmatnya. Sebaliknya, jika kalian mengkufuri nikmat ini, maka ketahuilah siksa Allah begitu amat pedihnya. Saudara-saudara sekalian, marilah kita banyak merenung bahwa inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liqaumi yatafakkarun. Demikianlah renungan yang bisa saya sampaikan. Wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan batu baranya. Ini tanah kulitnya. Opportunity. Ini yang menempatkan Timur Barat ya. Saat ini ada trail ini satu di baru keluar dari lokasi itu tahan dulu Mas ya. Kita mau ambil ada keduanya ini Mas. Nanti kalau berani lolokangan ini. Kalau keduanya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Shadaqallahul azim. Hari ini, saat ini kita berada di salah satu karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebuah pertambangan batu bara yang merupakan bagian dari bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Kita saksikan di sekitar kita betapa Allah Subhanahu wa taala sangat mengasihi hambanya. Allah menciptakan manusia dengan dibekali dengan seluruh perangkat-perangkat yang ada. Dan kita saksikan sekarang ini kita berada di pertambangan batu bara. Salah satu karunia yang Allah berikan kepada bumi Allah di Indonesia ini. Tentu masih banyak selain batu bara, masih banyak sumber daya alam lain yang Allah anugerahkan kepada bumi Allah Indonesia ini. Maka ketika kita menyaksikan langsung di lapangan tentang karunia Allah seperti ini, tidak ada yang kita ucapkan selain mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Adalah kewajiban kita untuk mensyukuri nikmat Allah. Adalah kewajiban kita mensyukuri sebagai manusia Indonesia ketika melihat begitu besar kekayaan alam Indonesia. Maka tentu yang pertama, agar betul-betul kita masuk dalam kategori orang yang bersyukur, yang pertama, al-i'tiraf bi annal mun'im wallah. Kita harus akui bahwa semua yang kita saksikan ini, batu bara dan yang lainnya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita mengucapkan alhamdulillah. Tapi tentu tidak cukup hanya sampai di sini. Kita harus lanjutkan dengan istikhdam hadhihi ni'mah fi ta'atillah. Kita gunakan beragam nikmat Allah Subhanahu wa taala ini untuk menjadikan kita menjadi orang-orang yang dapat merealisasikan penghambaan kepada Allah. Barangkali sudah banyak yang mengucapkan alhamdulillah, tapi belum banyak yang kemudian meningkatkan syukurnya itu dengan menggunakan semua fasilitas yang Allah berikan kepada kita, terutama kekayaan alam ini, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan inilah sesungguhnya yang diperlukan oleh bangsa ini. Bagaimana bangsa dan seluruh penduduk ini diarahkan betul, mulai dari semua yang terlibat
dalam proses ini diarahkan betul bagaimana semua ini digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk meningkatkan kepribadian kita dan sekaligus penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu kita gunakan, maka kita akan menjadi orang-orang yang syukur yang hakiki. Dan mudah-mudahan dengan melihat langsung pertambangan batu bara ini membuat kita semakin merasakan betapa besar kasih sayang Allah kepada kita, kepada masyarakat dan bangsa Indonesia. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala betul-betul terus menganugerahkan kepada kita dengan syukur kita ini, melipat gandakan nikmatnya kepada kita dan menjauhkan kita termasuk orang-orang yang kufur kepada nikmat Allah sehingga kita dijauhkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya dah. Ini enaknya kerja di PJ, Pak. Sambil jalan sambil dengar ngaji. Kasih dapat radio. Kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Sekarang kami rombongan ada di posisi daerah penghijauan kembali setelah dari penambangan, areal penambangan. Dan inilah mungkin sesuai dengan apa yang Allah firmankan, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Sudah bagus, kemudian diambil energinya, diambil karunia Allah untuk kepentingan kemaslahatan masyarakat, manusia, kemudian dikembalikan lagi untuk dihijaukan kembali supaya ekosistem, supaya alam kembali baik lagi. Dan inilah yang Allah berikan pada kita untuk selalu menjaga bumi ini tetap baik, bumi ini tetap terjaga, bumi ini tetap menjadi bermanfaat dan tidak membahayakan manusia. Sehingga kita sebagai manusia hamba Allah yang baik selalu harus bersama-sama dengan siapapun untuk menjaganya supaya kita tidak termasuk orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi, bahkan justru memberikan manfaat, apalagi nanti sudah subur kembali dimanfaatkan untuk yang lainnya. Dan kita tinggalkan untuk anak bangsa ini warisan-warisan yang terbaik dan meninggalkan peninggalan-peninggalan yang terbaik untuk supaya mereka bisa menikmati sebagaimana kita menikmati karunia Allah yang ada. Itu saja, semoga apa yang kita lakukan semuanya diridhoi oleh Allah. Apalagi di bulan Ramadan ini kita berjalan di muka bumi untuk menikmati dan untuk melihat karunia dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wa fil ardi ayatun wa fi anfusikum afala tubsirun, dan lain sebagainya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah meridhai kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Every time I close my eyes, I see in front of me. I still can hear your voice calling out my name. And I remember all the stories you told me. I miss the time you were around. I miss the time you were around. But I'm so grateful for every moment I spent with you, 'cause I know
life won't last forever. You went so soon, so soon. You left so soon, so soon. I have to move on, 'cause I know it's been too long. I gotta stop the tears, keep my faith and be strong. I try to take it on, even though it's so hard. I see you in my dreams, but when I wake up you are gone, gone so soon. Night and day, I still feel you are close to me, and I remember you in every prayer that I make. Every single day, may you be shaded by His mercy. But life is not the same, and it will never be the same. But I'm so thankful for every memory I share with you, 'cause I know this life is not forever. You went so soon, so soon. You left so soon, so soon. I have to move on, 'cause I know it's been too long. I gotta stop the tears, keep my faith and be strong. I try to take it on, even though it's so hard. I see you in my dreams, but when I wake up you are gone. Oh, there were days when I had no strength to go on. I felt so weak and I just couldn't help asking why. Oh, but I got through all the pain when I truly accepted that to God we all belong, and to Him we'll return. Oh, you went so soon, so soon. You left so soon, so soon. I have to move on, 'cause I know it's been too long. I gotta stop the tears, keep my faith and be strong. I try to take it on, even though it's so hard. I see you in my dreams, but when I wake up you're gone, gone so soon. So soon. We're here on this special day, our hearts are full of pleasure, a day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua.
like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, 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 Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. From now you'll share all your joys, through hardships support each other, together worshipping Allah, seeking His pleasure. We pray that He will fill your life with happiness and blessings, and grant you kids who make your home filled with laughter. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us, and with one voice let's all say, 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 Barak